Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Jocelyn di Tutor Aja Online Course. Hari ini saya bakal bawain materi Financial Accounting tentang General Journal. Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi kalau di dalam accounting cycle itu sendiri, General Journal merupakan tahapan yang kedua, di mana setelah kita mampu untuk mengidentifikasi transaksi, kita tuh bakal melakukan pencatatan kronologis dari transaksi kita ke dalam akun-akun di kolom debit dan kredit. Nah, sebelum kita masuk ke recording journal entry, kita tuh harus tahu dulu normal balance dari setiap akun. Apa sih itu normal balance? Jadi normal balance atau saldo normal itu adalah saldo di mana netur dari setiap akun itu berada. Ibaratnya, udah neturnya lah kalau setir kemudi mobil di Indonesia itu adanya di kanan, sedangkan kalau di Korea itu di kiri. Itu nggak bisa berubah sampai ada hukum yang mengganti, sampai ada hukum yang mengubahnya. Nah, sama, di akuntansi itu juga begitu. Ini adalah normal balance dari setiap akun-akun yang ada. Nah, normal balance ini tuh teori bisa dihafal. Untuk yang ada di sisi debit tuh contohnya ada aset, expense, dan dividen. Sedangkan kalau yang ada di sisi kredit itu ada liabilities, equity, dan revenue. Nah, apa sih maksudnya normal balance kayak aset ada di debit, liabilities ada di kredit? Nah, maksudnya itu adalah misalkan nih, aset dia punya normal balance di debit. Maka jika aset itu bertambah, kita bakal catat dia bertambah di sisi debit. Sedangkan kalau dia berkurang, kita bakal catat dia ada di sisi kredit. Begitu juga dengan liabilities dan equity revenue yang saldo normal di sisi kredit. Kalau dia bertambah, maka kita akan tambahinnya di sisi kredit. Sedangkan kalau dia kurang, kita bakal ngurangin dia di sisi debit. Begitulah maksud dari si normal balance ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang sering banget ditanya sama orang-orang. Kenapa revenue ada di sisi kredit? Kan dia nambahin uang kita. Nah, jawabannya adalah revenue ini sendiri sifatnya itu menambah equity kita, di mana saldo normal dari equity adalah kredit. Makanya kenapa revenue itu ditaruh di sisi kredit, karena dia itu menambah equity kita. Nah, begitu juga dengan expense dan dividen. Kenapa mereka ada di sisi debit, padahal mereka ngurangin duit kita? Karena mereka ini sifatnya mengurangi equity. Nah, equity ini kan saldo normal kredit. Tadi kalau berkurang di sisi debit, maka dari itu si expense dan dividen ini tempatnya ada di debit. Selanjutnya ada simple test nih, biar kita lebih paham lagi tentang si normal balance ini. Yang pertama, buy equipment on account. Kalau gitu account payable-nya bakal berpengaruh di sisi mana? Jawabannya adalah di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena di sini kita beli equipment on account. Kita ngutang sama orang. Berarti account payable kita itu nambah. Nah, tadi kan udah dibilang kalau saldo normalnya liabilities itu ada di kredit. Maka dari itu, account payable akan berpengaruh di sisi kredit. Nomor selanjutnya, bayar dividen ke shareholder senilai $400 cash. Maka cash akan berpengaruh di sisi mana? Jawabannya adalah di sisi kredit lagi. Karena di sini kita mengeluarkan cash. Cash kita tuh keluar. Cash kita tuh berkurang. Nah, kan tadi udah bilang, kalau aset itu saldo normal ada debit. Ketika dia berkurang, berarti kita harus kreditin dia. Nah, maka dari itu, di sini cash-nya itu berpengaruh di sisi kredit, karena dia berkurang. Nomor selanjutnya, bayar biaya listrik bulanan. Maka utilities expense akan berpengaruh di sisi mana? Jawabannya adalah di sisi debit. Karena tadi udah dibilang, expense ini sifatnya mengurangi equity. Nah, maka dari itu, dia akan ditaruh sisi debit. Karena di sini kita bayar biaya listrik bulanan. Kita tuh sudah mengakui expense kita. Maka dari itu, expense kita bertambah. Nah, expense kalau bertambah ada di sisi debit. Nomor selanjutnya, terima pembayaran piutang dari klien. Maka account receivable kita akan berpengaruh di sisi? Jawabannya adalah di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena di dalam hal ini, klien itu udah membayar hutangnya. Awalnya kita tuh punya account receivable nih, kita punya piutang dari klien. Piutang itu kan aset. Nah, ketika si klien ini bayar utang, berarti account receivable kita akan berkurang. Nah, aset kalau berkurang ada di sisi kredit. Nomor yang terakhir,
melakukan pembayaran atas hutang sebelumnya. Maka account payable akan berpengaruh di sisi, jawabannya adalah di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena dalam hal ini, hutang kita tuh berkurang. Yang tadinya kita ngutang, hutang kita tuh sudah hilang. Nah, saldo normal hutang kan tadi ada di kredit. Maka dari itu, kalau dia berkurang, maka kita harus debitin dia. Begitulah untuk simple test yang pertama. Udah ngerti? Yuk kita lanjut ke simple test selanjutnya. Nah, simple test yang kedua ini udah mulai kita ngebahas tentang general journal. Gimana caranya kita untuk posting general journal kita. Soal yang pertama. Beli equipment yang harganya 4 juta. Bayar 2.500.000 pakai cash, dan sisanya bakal dibayar di akhir bulan. Gimana coba general journalnya? Jawabannya adalah equipment di debit sebesar 4 juta, cash di kredit 2.500.000, dan account payable di kredit 1.500.000. Pembahasannya, kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi, equipment kita tuh bertambah, aset kita tuh bertambah karena kita baru beli. Nah, di lain sisi, kita tuh ngeluarin aset berupa cash untuk membeli equipment ini. Maka dari itu, cash kita tuh berkurang di sisi kredit sebesar 2.500.000. Nah, tapi kan harga barangnya ini sebenarnya 4 juta. Kita baru bayar 2.500.000. Berarti kita masih ngutang 1.500.000. Makanya muncul account payable di sisi kredit. Udah ngerti? Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 dibilang kalau tutor aja mengirim bill ke klien dia untuk tutoring service yang udah dilaksanakan sebesar 2 juta. Coba gimana general journalnya? Jawabannya adalah account receivable di debit sebesar 2 juta dan service revenue di kredit sebesar 2 juta. Kenapa bisa begitu? Karena disebut account receivable karena tadi kita tuh udah perform service-nya nih. Si tutor aja tuh udah ngajar. Tapi kita tuh belum dibayar. Berarti klien kita itu ngutang sama kita. Makanya muncul account receivable. Nah, service revenue kita juga nambah di sisi kredit. Karena tutor aja tuh udah perform service-nya. Berarti tutor aja tuh udah bisa mengakui ini sebagai revenue-nya dia. Maka dari itu muncullah service revenue. Udah ngerti? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini dibilang kalau kita terima setengah dari sisa pembayaran klien kita yang ada di nomor 2. Gimana general journalnya? Jawabannya adalah cash di debit sebesar 1 juta dan di kreditnya tuh ada account receivable sebesar 1 juta. Kenapa sih bisa begitu? Account receivable kita yang ada di nomor 2 tuh tadi ada 2 juta. Nah, sedangkan di sini dibilang kita tuh terima setengahnya. Nah, setengahnya itu adalah 1 juta. Berarti kita terima 1 juta cash dari klien kita, dan hutang si klien kita tuh berkurang. Account receivable si klien kita tuh berkurang, makanya kita kreditin. Ngerti? Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 dibilang kalau kita bayar sisa dari utang-utang kita yang ada di transaksi nomor 1. Gimana general journalnya? Jawabannya adalah account payable kita di debit sebesar 1.500.000 dan di kreditnya ada cash sebesar 1.500.000. Kenapa bisa begitu? Jadi account payable kita tadi di nomor 1 tuh sisa 1.500.000. Jadi itu harga barangnya 4 juta, terus kita udah bayar 2.500.000. Berarti sisanya 1.500.000. Nah, di sini kan kita melunasi hutang kita. Maka dari itu account payable kita itu berkurang di sisi debit. Nah, kan buat bayar hutang kita itu kita pakai cash. Maka dari itu cash kita tuh berkurang di sisi kredit untuk bayar utang. Ngerti? Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu dibilang kalau kita receive bill for utilities this month sebesar 1.200.000. Gimana general journalnya? Jawabannya adalah utilities expense ada di debit sebesar 1.200.000 dan di kreditnya ada account payable. Kenapa bisa begitu? Jadi kita tuh receive bill. Kita terima bill atas utilities yang udah kita pakai selama bulan ini. Berarti barang itu kalau kita udah pakai, udah bisa kita akui sebagai expense. Maka itu expense kita bertambah di sisi debit. Sedangkan di sini kan kita dibilang kalau kita tuh receive bill. Berarti kita tuh belum bayar.
Maka dari itu muncul account payable. Ngerti? Yuk kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ada tricky test. Tricky test ini tuh maksudnya biasa tuh orang suka salah karena ada kata-katanya lah yang mengecoh. Jadi orang itu suka kurang teliti ketika baca soal-soal kayak begini. Nah, yuk kita lihat dulu yang pertama. Di sini dibilang kalau Calvin bayar personal telepon bill dia sebesar 500.000 dengan cara dia tuh issue cek dari business checking account. Ada additional information di sini dibilang kalau no business calls had been made from Calvin's personal phone. Gimana general journalnya? Jawabannya adalah withdrawal Calvin di debit sebesar 500.000 dan cash di kredit sebesar 500.000. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi di sini dibilang Calvin itu bayar biaya telepon pribadi pakai cek perusahaan. Jadi dia tuh pakai uang perusahaan. Tapi ternyata yang udah dibayar ini tuh si Calvin tuh nggak ada telepon-telepon untuk keperluan bisnis, nggak ada keperluan perusahaan yang dia gunakan. Berarti bisa dibilang kalau dia itu narik uang untuk kepentingan pribadi, yaitu withdrawal. Ngerti? Lanjut ke tricky test yang kedua. Tutur aja hire 3 more employees dengan gaji 3 juta per bulan. Gimana coba general journalnya? Jawabannya adalah no entry. Kenapa bisa no entry? Jadi ini tuh bukan transaksi, ini tuh hitungannya adalah sebuah peristiwa. Mereka memang hire pegawai baru, tapi mereka kan belum bayar gajinya. Nah, karena belum terjadi transaksi, berarti kita belum catat itu sebagai general journal. Kita nggak bisa posting general journalnya. Karena general journal tadi udah dibilang, kita tuh cuma posting transaksi yang udah terjadi. Nah, sekarang saya bakal jelasin singkat aja apa yang bakal kita lakuin sesudah kita bikin general journal tadi. Nah, setelah kita bikin general journal, kita akan posting itu ke dalam ledger. Kalau yang tahu ledger itu bisa dibilang juga buku besar atau juga T-account. Nah, ledger ini menunjukkan record yang lengkap dari jurnal transaksi tapi per account. Contohnya seperti ini. Bisa dibilang kalau ledger ini adalah tempat di mana setiap transaksi dikelompokkan per account. Sehingga nanti kita bakal mendapatkan saldo akumulasi yang posisinya itu sesuai dengan normal balance-nya mereka masing-masing. Jadi nanti antara penambahan dan pengurangannya itu sudah diakumulasi dan posisinya itu bakal ada sesuai normal balance mereka. Misalkan cash ya nanti ada sisi debit. Kalau misalkan account payable ada di sisi kredit. Nah, setelah kita bikin ledger, kita bakal posting itu lagi ke trial balance. Nah, trial balance ini adalah daftar setiap akun perusahaan yang memuat posisi dan jumlah saldo dari masing-masing akun. Nah, saldonya ini yang udah tadi kita hitung di ledger, ya udah diakumulasi di ledger, sedangkan posisinya itu udah sesuai sama saldo normal mereka. Contohnya seperti ini. Kalau cash ya di debit, kalau account payable ya di kredit, dan hasilnya harus balance, karena namanya ya trial balance. Terus, kenapa di sini dibilangnya unadjusted trial balance? Karena adjusted trial balance baru bisa dibuat sesudah kita membuat adjusting entry. Jadi segitu aja untuk materi hari ini. Jangan lupa buat follow Instagram kita @tutor.aja. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di channel kita. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua.